aliran data, memahami pentingnya protokol dalam jaringan komputer, mengetahui unsur-unsur protokol. Selanjutnya komunikasi data atau data communication. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua nodes melalui beberapa bentuk tautan yang terkunci seperti kabel. Jadi dalam gambar ini sudah bisa dijelaskan dua node yang dimaksud itu adalah dua titik, yaitu dua komputer, di mana komputer satu dan komputer dua saling terhubung dengan menggunakan sebuah kabel. Nah, jadi untuk membentuk sebuah komunikasi data kita harus mempunyai sebuah pengirim dan penerima dari data tersebut. Oke, ini adalah aliran data. Aliran data ini ada tiga jenis ya, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Aliran data simplex yaitu komunikasi selalu searah. Satu perangkat dapat mengirimkan dan perangkat lain akan menerima. Jadi komunikasi simplex ini hanya satu arah saja komunikasinya, yaitu contohnya adalah keyboard dan monitor tradisional, di mana itu hanya bisa mengirimkan ke penerima, sedangkan penerima tidak bisa mengirimkan kembali ke pengirimnya. Selanjutnya yaitu ada aliran data half duplex. Komunikasi half duplex ada di dua arah tetapi tidak pada suatu waktu. Yang maksudnya komunikasi ini dapat pengirimnya dapat mengirim ke penerima dan penerima dapat mengirim ke pengirim, tapi tidak dalam satu waktu. Yang bisa dibilang yaitu secara bergantian untuk dapat berkomunikasi. Yang dimana contoh perangkatnya adalah walkie-talkie atau yang kita sebut HT. Aliran data full duplex yaitu komunikasi berlangsung dua arah secara bersamaan. Perangkat dapat mengirim dan menerima pada waktu yang sama. Yang dimana contohnya adalah yang kita gunakan sekarang yaitu telepon seluler. Oke, selanjutnya ada data flow. Di sini ada yang nanti dengan maksud dari ini data flow. 0110 itu bilangan apa? Bilangan biner. Ya, ini adalah seperti IP-nya atau alamat dari komputer tersebut. Jadi pada zaman dahulu kita menggunakan IP yaitu dengan bilangan biner. Kalau sekarang kita sudah menggunakan bilangan yang desimal ya. Oke. Protokol. Sumber skema komunikasi akan memiliki hal-hal berikut yang sama, yaitu sumber atau pengirim, tujuan penerima, saluran atau media. Aturan atau protokol mengatur semua metode komunikasi. Protokolnya yaitu protokol adalah sebuah aturan atau tata cara untuk berkomunikasi, di mana yang ada sumbernya atau pengirimnya, ada tujuan atau penerima, dan ada media yang digunakan. Tentu dalam berkomunikasi kita harus memiliki tujuan, kemana data yang akan kita kirimkan, menggunakan apa. Ya seperti itulah gambaran sederhana. Nah, ini adalah gambaran jika tidak ada protokol. Nah, kalau tidak ada protokol apa yang akan terjadi, Kakak Citra? Tabrakan yang dimaksud kecelakaan lah. Karena tidak ada aturan bebas, semua masuk kemana aja. Nah, bisa kita ambil sedikit, karena tidak ada aturan maka akan terjadi sebuah tidak adanya sebuah protokol atau tidak
bagaimana dikomunikasikan, dengan apa kita mengirimkan barang tersebut, dengan sebuah ekspedisi kah atau dengan media lainnya, kapan dikomunikasikan, kapan kita mengirimkan barang tersebut. Selanjutnya protokol komunikasi manusia. Protokol diperlukan untuk komunikasi manusia termasuk mengirim dan menerima yang teridentifikasi, bahasa umum dan tata bahasa, kecepatan dan waktu pengiriman, konfirmasi persyaratan pengakuan. Yang dimaksud di sini adalah protokol untuk komunikasi manusia, yaitu protokol antara manusia ya, manusia satu dan manusia yang lainnya, mengirim dan menerima yang teridentifikasi dengan menggunakan bahasa umum dan tata bahasa yang familiar. Kecepatan dan waktu pengirimannya, yaitu range waktu yang dikirimkan dari penerima dan yang pengirim dan penerima, konfirmasi persyaratan pengakuan. Ini protokol network atau protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan juga mendefinisikan satu pengkodean pesan, penghormatan pesan dan enkapsulasi, waktu pesan, ukuran pesan, biaya pengalaman pesan, pengiriman pesanan. Citra tahu apa itu pengkodean pesan? Belum, Pak. Belum ya? Oh, jadi pengkodean pesan yang dimaksud ini sebuah pesan yang bersifat seperti ini, pesan ini diberikan kode lah gitu, untuk diterima oleh penerimanya. Jadi penerima harus mendapatkan kode terlebih dahulu untuk menerima pesan tersebut. Oke, selanjutnya elemen dari sebuah protokol yaitu penyajian pesan, penghormatan pesan, waktu pesan, ukuran pesan, dan opsi pengiriman pesan. Itu sama dengan seperti yang sebelumnya, hampir mirip-mirip ya. Ini adalah sebuah alur dari, ayo siapa? Coba yang tahu alur dari apa ini? Tidak ada yang tahu? Ya? Itu alur dari pengiriman satu data, Pak. Suatu file. Ya, data. Dari si pengirim sampai ke penerimanya, Pak. Oke, benar sekali. Ini adalah alur sebuah komunikasi data yang dimana ada sumber pesan, penyanyi atau sinyal, pemancar, media transmisi, penerima sinyal dan tujuan pesan. Ini adalah sebuah alur dan media yang digunakan dalam komunikasi data. Oke, selanjutnya pembentukan pesan dan enkapsulasi. Format yang disepakati merangkum informasi untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima dengan benar. Ukuran pesan, manusia memecah pesan panjang menjadi bagian-bagian kalimat yang lebih kecil. Pesan
kalkulasi ulang di bagian ini, Pak? Di bagian ini ya. Iya. Di bagian ini Vivi yang kurang pahamnya yang di mana? Semuanya. Ya, boleh, Pak. Oke. Jadi unit case itu Vivi, ini kan ada gambar nih. Semuanya ada 4 isi, satu pengirim dan 4 isi source atau pengirim atau sumbernya, ya kan, satu isi tersebut. Nah, itu kan ada tanda-tanda tuh di satu kiri satu monitor yang kuning-kuning itu. Nah, itu berarti jika satu source ini dan ada tanda satu layar yang kuning, itu hanya bisa diterima oleh satu penerima itu saja, nggak bisa tidak menerima yang lainnya. Dan coba dipilih gambar yang broadcast, semuanya kuning kan layarnya, berarti semuanya itu dapat menerima dari source yang sama tersebut. Beda dengan unicast dan multicast. Kalau unicast itu cuma hanya satu saja, satu sumber, satu menerima. Kalau multicast satu sumber, dua menerima. Kalau broadcast satu sumber itu bisa semua menerima yang ada menerima pesan tersebut. Seperti itu. Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu pastinya akan mendapatkan 4 poin ini. Oke, selanjutnya akan saya berikan pertanyaan kepada masing-masing siswa kita sekarang, siswi kita sekarang, itu dua-dua ya. Coba kita jelaskan apa itu komunikasi data dan memahami aliran data. Komunikasi data itu proses pengiriman suatu data dari si pengirim ke penerima dengan diikuti oleh aturan untuk pemerintah. Kalau untuk memahami aliran data itu aliran data atau lebih ke proses aliran data yang kayak kata komputer itu ada 2 komputer atau 2 isi, terus nanti ada ngirim, nanti satu komputer itu ngirim ke PC yang lain itu menggunakan kode, ada IP-nya Pak, kode IP-nya. Nah, nanti ketika diterima barulah nanti bisa terjadinya proses aliran data. Itu penjelasan dari apa aja itu? Kedua-duanya. Ya. Oke, selanjutnya ke Vivi, memahami pentingnya protokol dan
protokol komunikasi manusia, Ya. ada protokol network dan elemen dari sebuah protokol. Ya, Pak. Benar. Protokol komunikasi manusia itu digunakan untuk komunikasi manusia sebagai pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Protokol network itu protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Sedangkan elemen dari sebuah protokol itu ada penyampaian pesan, penformatan pesan, waktu pesan, ukuran pesan, dan opsi pengiriman pesan. Udah. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya saya ingin kalian membuat tugas ya. Ini tugas akhir dari pertemuan kita ini atau tugas akhir semester lah ya. Saya ingin kalian membuat sebuah gambaran seperti gambar berikut ini. Nah, buatlah sebuah jaringan unicast, multicast, dan broadcast yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, kalau unicast seperti apa dan bagaimananya, multicast dan broadcastnya seperti apa. Buatlah sebuah jaringan dengan isi dan sebuah switch seperti yang ada saya gambarkan. Nah, ini adalah contoh gambaran dari broadcast atau unicast dan multicast. Jadi saya ingin kalian membuat jaringan seperti ini, dikumpul pada hari Senin ya, melalui Google Drive-nya akan saya share ke kalian semua. Tolong kalian buat jaringan ini ya. Oke, siap Pak? Baiklah.